Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kesegaran yang datang dari Kristus Yesus itu selalu akan membuat kita fresh dan selalu akan membawa kita semuanya untuk hidup ini dengan penuh dengan sukacita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena hidup kami telah dituntun oleh firman yang membawa kami menjadi pribadi yang bisa menyenangkan Engkau dan diubahkan terus-menerus dari tujuan hidup kami, pikiran-pikiran kami, pola hidup kami semuanya, sehingga hidup kami benar-benar menjadi setara dengan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita lanjutkan lagi dengan perjamuan kudus, mari kita akan memusatkan hati dan pikiran kita semuanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Ingat, 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Hari ini kita akan mengambil tema bertumbuh dalam Kristus Yesus. Ayat ini berkata demikian, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih oleh Allah dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ya mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru, juga menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini merupakan satu surat yang ditulis oleh Paulus, surat penggembalaan kepada jemaat Asia Kecil. Jemaat ini baru bertumbuh kepada Kristus Yesus. Mereka menghadapi iman yang sangat antusias, rohnya begitu menyala-nyala luar biasa. Tapi di tengah-tengah situasi jatuh cinta yang pertama kali itu, mereka menghadapi tekanan yang luar biasa. Mereka menghadapi tekanan dalam dimensi religi. Mereka menghadapi tekanan dalam dimensi sosial, dimensi politik, ekonomi, dimensi hukum, juga mereka menghadapi tekanan secara krisis. Nah, itu sebabnya Petrus memberikan kepada mereka semuanya sebuah wejangan surat penggembalaan supaya mereka semuanya di tengah-tengah tekanan itu mereka tetap menjadi orang Kristen yang bertumbuh dewasa. Nah, berbeda sekali dengan kekristenan sekarang ini, Bapak Ibu sekasih. Nah, kalau kita memaknai kekristenan sekarang ini, sering kali kita memahami kekristenan itu mengalami degradasi dalam bidang pemanaan. Kekristenan itu sering kali mengalami juga degradasi di dalam pengungkapan aktivitas pengabdian kita kepada Tuhan. Kita seringkali sekarang ini kekristenan menganggap ibadah itu menjadi sebuah ibadah kapitalis. Religi kita adalah religi kapitalis. Iman kita adalah iman sifatnya kapitalis. Apa itu religi kapitalis? Apa itu ibadah kapitalis? Apa itu iman kapitalis? Semua ujung-ujung kepercayaan kita, semua ujung-ujung iman kita, semua hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas kegiatan rohani kita, entah itu pelayanan, ibadah, doa, dan segala sesuatu, selalu ujung-ujungnya itu duit. Selalu ujung-ujungnya itu adalah investasi. Selalu ujung-ujungnya dapat lebih besar lagi. Jadi kalau saya percaya sama Tuhan, saya harus dapat lebih besar lagi. Saya harus dapat untung lebih besar lagi. Kalau saya melayani Tuhan, saya harus dapat cuan lebih besar lagi. Saya harus dapat duit. Saya harus dapat. Semua hanya tertuju kepada sesuatu yang sifatnya tentang apa yang saya dapat. Jadi akhirnya kita kehilangan sesuatu yang menjadi prinsip dasar. Waktu kita beribadah, waktu kita berdoa, waktu kita melayani, esensinya adalah kita menyembah kepada Tuhan. Kita memberikan kepada Tuhan. Kita membaktikan, kita mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi ibadah yang sejati itu merupakan satu ibadah yang berpikir, aku memberikan untuk Tuhan. Aku mempersembahkan untuk Tuhan. Aku menyerahkan untuk Tuhan. Aku lebih banyak lagi berpikir, Tuhan, aku akan senangkan Engkau. Dan bukan tentang diri kita. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat penting.
Itu sebabnya Petrus memberikan kepada jemaat-jemaat Asia kecil sebuah wejangan bagaimana semuanya ketika mereka menghadapi masalah mereka tetap kuat dan mereka harus bertumbuh menjadi orang Kristen dewasa. Nah, bagaimana Petrus menolong orang-orang Kristen Asia kecil di tengah-tengah tekanan masalah yang begitu berat, mereka tetap menjadi orang Kristen yang bisa tumbuh dewasa di dalam Kristus Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu, Petrus memberikan sebuah nasihat supaya orang-orang Kristen Asia kecil itu menjadi orang Kristen yang tak terkontaminasi oleh dosa dan kejahatan dalam karakter mereka. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang-orang Asia kecil, orang-orang Kristen Asia kecil, mereka menghadapi tekanan masalah yang begitu berat. Mudah bagi mereka semuanya untuk terkontaminasi dengan sesuatu yang jahat. Mudah bagi mereka semuanya untuk menjadi marah kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Bukan hanya itu, Bapak Ibu, ada daya tarik seksualitas di sana, ada budaya seksualitas mereka yang diseragamkan, yang diparalelkan dengan agama waktu berhala-berhala lama mereka semuanya. Dan Petrus berkata kepada mereka semuanya, tapi kalian tidak boleh sama kehidupanmu dengan orang-orang yang seperti itu. Kalian harus memiliki karakter yang tak terkontaminasi oleh kejahatan, oleh dosa, oleh hal yang buruk, oleh segala sesuatu kenajisan. Artinya, kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh, kita harus terbebas. Kita harus berani membebaskan diri, melepaskan diri kita menjadi pribadi yang karakternya tak terkontaminasi oleh dosa, menjadi pribadi yang tidak kemudian dikuasai oleh kejahatan, keburukan, dan kenajisan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang aniaya fisik, orang Asia kecil menghadapi. Kalau kita bicara tentang aniaya-aniaya apapun juga, orang Kristen Asia kecil menghadapi. Dan Paulus berkata, jangan fokus kepada itu. Jangan jadi jahat ketika orang-orang itu berlaku buruk. Mereka menganiaya kamu, mereka menekan kamu, mereka memfitnah kamu, mereka mungkin memperlakukanmu dengan cara yang buruk. Mungkin kamu bisa menjadi marah, tapi kamu tidak boleh terkontaminasi oleh dosa. Kamu tidak boleh terkontaminasi dalam karaktermu dengan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk. Kamu harus memiliki karakter yang baik. Kamu harus memiliki karakter yang betul-betul seperti Kristus. Kamu harus memiliki karakter yang betul-betul secara kebenaran firman Tuhan menjadi satu karakter yang makin hari makin bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu, tumbuh sebuah filsafat yang dinamakan dengan agnostisme. Filsafat agnostis itu berkata demikian. Roh kita itu terbelenggu oleh daging. Makanya roh yang suci itu tidak bisa kenal dengan Allah, tidak sampai kepada Allah, karena terbelenggu oleh daging ini. Maka salah satu cara dalam filsafat agnostik ini berkata demikian. Jadi, caranya untuk membebaskan roh kita, supaya roh itu akan kemudian muncul dan kemudian berkembang hebat dalam kapasitasnya, maka kita harus membuat tubuh kita menjadi lemah. Bagaimana caranya? Lakukan dosa sebanyak-banyaknya, lakukan kejahatan sebanyak-banyaknya, lakukan sesuatu yang buruk, lakukan kenajisan, supaya fisik kita itu menjadi sakit, sehingga pada akhirnya kita bisa mengeluarkan roh. Kalau fisik kita sakit, apa yang terjadi? Maka kita mati, roh bisa keluar. Nah, ini pikiran yang salah. Ya, akhirnya apa terjadi? Filsafat agnostik itu yang membawa orang karakternya menjadi terkontaminasi oleh kejahatan, terkontaminasi oleh kenajisan, terkontaminasi oleh dosa, terkontaminasi oleh segala sesuatu yang buruk. Petrus berkata kepada orang-orang Kristen kecil, engkau tidak boleh menjadi orang Kristen yang karakter itu terkontaminasi dalam dosa. Bapak Ibu, sedih juga ya kalau kita melihat sekarang orang-orang Kristen, kalau mereka bicara tentang perselingkuhan, mereka lakukan perselingkuhan. Orang Kristen kelihatannya hebat, ngomong rohani hebat, tapi mereka bisa menikah 3 kali. Mereka menceraikan. Dengan mudahnya mereka juga selingkuh, mengambil istri orang lain juga. Mereka melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kumpul kebo pun, mereka bebas. Kenapa? Karena kelihatannya rohani, tetapi akhirnya mereka memiliki karakter yang buruk luar biasa. Kenapa? Sebab mereka membiarkan karakter mereka terkontaminasi oleh yang jahat. Mereka ikut kebiasaan orang-orang yang jahat, orang-orang dunia. Kalau sudah demikian, apa yang mau disaksikan? Mau bicara rohani? Kamu sama dengan orang-orang. Orang akan melecehkan keimanan kita. Orang melecehkan kekristenan kita. Itu sebabnya Rasul Petrus berbicara kepada jemaat Asia kecil, engkau kalau ingin bertumbuh di dalam Kristus Yesus secara sehat, maka engkau harus membangun sebuah karakter yang tidak terkontaminasi oleh dosa. Sebuah karakter yang tidak terkontaminasi oleh kejahatan. Kalau orang melakukan sesuatu yang buruk, maka engkau harus membalas seperti Yesus lakukan. Engkau harus memperlakukan hidupmu dengan caranya Kristus. Bukan seperti cara pendeta, cara Kristus. Karena pusat dan sentral kekristenan kita adalah Kristus.
Nah, Bapak Ibu, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13 katakan di sana, kita ini sudah merdeka. Nah, kalau kita sudah merdeka, jangan lagi dikuasai oleh dosa. Efesus pasal 2 ayat 1 katakan, kita telah mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita. Itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semuanya. Jadi, untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh di dalam rohani kita, di dalam iman kita, di dalam kedewasaan kita, maka kita harus menjaga karakter kita supaya tidak terkontaminasi oleh kejahatan dan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya Rasul Petrus memotivasi orang-orang Kristen di Asia Kecil yang baru bertumbuh ini supaya mereka menjadi orang yang bertumbuh di dalam kedewasaan di dalam Kristus. Yang kedua, biarlah mereka menjadi orang-orang Kristen seperti bayi yang selalu merindukan air susu yang murni. Petrus berkata di dalam ayat yang kedua, dan jadilah kamu seperti bayi yang selalu merindukan air susu yang murni. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Asia Kecil adalah jemaat yang dilahirkan dalam pelayanan dan mereka menjadi orang Kristen yang masih kecil, masih bayi. Mereka masih baru bertobat dan mereka membutuhkan asupan-asupan untuk mereka bisa menjadi orang Kristen yang dewasa dan kuat dan perkasa. Apa itu? Kalau kita bicara, Paulus mengumpamakan bahwa orang Kristen Asia Kecil itu masih seperti bayi. Nah, jadi bayi itu bergantung sepenuhnya kepada air susu. Air susu apa? ASI, air susu ibu dia. Jadi dia bergantung sepenuhnya di situ supaya dia bisa tumbuh, supaya dia bisa sehat, supaya dia bisa bergerak dan memindahkan diri dari kecil, dari bayi kepada kanak-kanak, kepada remaja dan kemudian dewasa. Maka dia membutuhkan asupan air susu dan bukan sekedar air susu yang murni, bukan air susu yang sudah tercemar, bukan air susu yang sudah terkontaminasi, bukan air susu yang basi, bukan air susu yang jelek, bukan air susu yang sudah benar-benar rusak, bukan. Air susu yang murni yang membawa orang-orang Kristen Asia Kecil akhirnya mereka menjadi tumbuh dewasa di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang air susu, itu berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang mereka tidak menyadari. Ada beberapa orang-orang yang seringkali berkata demikian berseloroh. Ada pendeta-pendeta Kejadian, ada pendeta-pendeta Keluaran. Pendeta-pendeta Kejadian, ada pendeta-pendeta yang terdidik dalam dunia teologi dan mereka benar-benar dibesarkan di situ, mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi ada pendeta-pendeta Keluaran. Pendeta-pendeta Keluaran mereka tidak terdidik teologi, tapi mereka hanya belajar barang seberapa 1 tahun dan kemudian setelah itu mereka menjadi pendeta. Ada begitu banyak orang memilih. Dan akhirnya apa yang terjadi? Karena orang-orang yang memiliki identitas sebagai pendeta Keluaran yang mereka tidak memiliki kemampuan, kemudian tidak memiliki kemampuan juga di dalam teologi, mereka lebih banyak kemudian menyajikan teologi-teologi yang menyesatkan. Nah, ini adalah air susu yang sudah terkontaminasi. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Makanya Paulus katakan, awasilah ajaranmu, hei Timotius, awasi juga ajaranmu dan awasilah dirimu, supaya ketika kamu melihat dirimu, pengajaran itu bisa menyelamatkan orang lain. Ada begitu banyak orang-orang yang seringkali tidak menyadari mereka asal terima firman. Kenapa? Karena orang Kristen yang tidak dewasa, orang Kristen itu mudah dibodohin. Nggak punya nalar, nggak punya logika, nggak bergerak untuk bagaimana menyelidiki. Benar nggak yang dikatakan itu? Benar nggak yang kemudian yang dikhotbahkan itu? Selidiki nggak? Makan seharusnya selidiki terus-menerus. Bapak Ibu, saya mau tanya. Maka Bapak Ibu ketika sakit, Bapak Ibu diobatin oleh seorang dokter yang tidak memiliki lisensi dan tidak memiliki pendidikan akademik resmi sebagai seorang dokter. Maukah Bapak Ibu kemudian ketika sakit itu ditangani oleh seorang dokter katakan, "Oh ya, aku seorang dokter, aku belajar dokter sekitar 1 bulan, 2 bulan, atau 1 tahun." Bapak Ibu mau? Yang tidak benar-benar mereka adalah orang lulusan di dunia kedokteran? Nggak mau, bukan? Tapi berapa banyak orang-orang Kristen menjadi bodoh. Mereka mau menerima orang-orang Kristen yang tidak terdiri dalam dunia teologi secara mumpuni. Dan akhirnya mereka ikut-ikutan. Akhirnya apa terjadi? Penyesatan terjadi di sana. Nah, Rasul Petrus berkata kepada mereka semuanya, kalau kamu makan atau minum air susu, tapi air susu yang terkontaminasi, kamu bisa keracunan dan kamu bisa mati. Bisa juga kamu mungkin itu bisa membahayakan kamu. Pertumbuhan dan perkembanganmu bisa terlambat, bukan hanya terlambat, mungkin terhenti. Maka menjadi sesuatu yang sangat penting, orang-orang Kristen itu harus menyadari bahwa diri dia adalah seorang bayi yang harus merindukan secara absolut air susu yang murni, yang tidak terkontaminasi, yang bukan basi, yang bukan kadaluarsa, yang tidak memberikan efek racun
diracun di dalam diri kita semuanya. Kebutuhan air susu yang murni bagi orang Kristen itu merupakan satu kebutuhan yang sangat primer, tidak dapat digantikan, merupakan satu kebutuhan yang absolut mutlak harus dipenuhi. Tidak boleh kemudian dikesampingkan, digantikan dengan yang lain, gak bisa. Ini yang akan menyebabkan orang-orang Kristen di Asia Kecil dan kita semuanya menjadi orang Kristen yang tumbuh di dalam Kristus ketika kita menyadari bahwa kita harus menjadi seperti bayi. Dalam konteks ini menjadi bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan air susu yang murni. Kalau kau makan air firman Tuhan yang murni, yang benar, yang tidak tersesatkan, yang tidak terkontaminasi dengan kebutuhan agenda-agenda dari orang-orang yang mengkhotbahkan. Tapi kalau mereka mengkhotbahkan tentang Yesus saja, mereka mengkhotbahkan tentang kebenaran firman Tuhan, maka itu akan membawa kita semuanya menjadi orang Kristen yang sehat. Jadi yang kedua, bagaimana Rasul Petrus menolong orang-orang Kristen Asia Kecil supaya mereka tumbuh di dalam kedewasaan dengan cara mereka semuanya harus menempatkan diri menjadi orang Kristen seperti bayi yang selalu merindukan air susu yang murni. Yang ketiga, bagaimana caranya Petrus supaya dia bisa membawa dan menolong orang-orang Kristen Asia kecil bisa tumbuh dalam kedewasaan seperti Kristus. Mari, yang ketiga adalah biar mereka semuanya mendata. Petrus menolong orang-orang Kristen itu memotivasi mereka semuanya. Yang ketiga, untuk mereka selalu datang kepada Kristus yang hidup itu sendiri. Paulus berkata kepada jemaat Asia Kecil bahwa mereka semuanya harus datang kepada batu yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Batu karang yang bergerak, yang mengikuti orang Israel, yang beri kehidupan, air yang begitu segar. Itulah batu karang Yesus Kristus. Bapak Ibu, orang-orang Kristen Asia Kecil, mereka hidup di tempat-tempat orang-orang penyembah berhala. Di sana ada begitu banyak orang-orang membangun patung-patung, mereka menciptakan patung-patung, dan akhirnya patung-patung itu dijual dan dibeli, dan itu yang disembah. Jadi ada begitu banyak orang-orang yang bukan orang-orang Kristen di Asia Kecil, mereka menyembah kepada patung, mereka menyembah kepada sesuatu benda yang bersifat mati. Tapi Petrus berkata kepada orang-orang Kristen Asia Kecil, kamu tidak demikian. Kamu tidak boleh datang kepada sesuatu benda yang mati, berharap di sana, menyembah di sana, bergantung di sana, memuja di sana, memberikan sesembahan, memberikan persembahan kepada yang mati. Kamu tidak boleh. Ketika kamu punya pergumulan, ketika apapun juga yang kamu lakukan, kamu harus datang kepada Kristus yang hidup, batu yang hidup itu sendiri. Kamu mempersembahkan sesuatu kepada Yesus yang hidup. Kamu memberikan persembahan kepada Yesus yang hidup. Kamu mengabdikan dirimu kepada Yesus yang hidup. Kami membaktikan dirimu kepada Yesus Kristus yang hidup. Itu yang harusnya. Bapak Ibu, seringkali benda-benda mati itu menjadi satu benda yang diidolakan, dianggap sebagai sesuatu yang bisa menolong dia. Tetapi itu menggenaskan, gak akan mungkin. Saya dikirimi sebuah video, Bapak Ibu, ada seseorang yang beribadah, mereka menyembah dewa-dewa, dan mereka menaruh patung-patung yang luar biasa. Satu saat Bapak Ibu, ketika dia memiliki kebutuhan-kebutuhan, dia sudah memberikan sesajian, dia sudah memberikan wewangian, dia sudah memberikan sesuatu, pokoknya hal-hal yang sangat luar biasa mahal. Di mana? Di benda-benda yang mati itu dia persembahkan. Dan ketika dia punya pergumulan, tidak ada satupun dari patung-patung itu menjawab. Dia marah, dia hancurkan patung-patung itu. Sebenarnya siapa yang bodoh? Manusia menciptakan patung dan manusia minta tolong kepada benda mati yang dia ciptakan. Kita yang bodoh. Tapi itulah yang terjadi. Ketika Kristus Yesus tidak ada di pikiran kita, maka kita menjadi orang bodoh. Petrus berkata kepada orang-orang Kristen Asia Kecil, kalau kamu ingin tumbuh di dalam Kristus, maka kamu harus selalu datang kepada Kristus, batu yang hidup itu sendiri. Tidak boleh tidak, kamu harus absolut datang kepada batu yang hidup itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita harus terus-menerus membawa hidup kita untuk datang kepada batu yang hidup sendiri. Jangan pernah datang kepada kuburan. Jangan pernah datang kepada benda-benda mati seperti pohon, atau tempat-tempat keramat, atau gunung-gunung, atau pohon apapun juga, supaya akhirnya kita mendapatkan pertolongan. Jangan datang kepada benda yang mati. Datanglah kepada pribadi, yaitu Kristus Yesus sendiri yang hidup. Bapak itu perempuan yang pendarahan, ketika dia mendengar Yesus, dia datang kepada Yesus, dia menjadi sembuh. Karena Yesus itu adalah batu karang yang hidup itu sendiri. Yairus, dia memiliki anak, dia datang kepada Yesus, anaknya menjadi hidup. Nikodemus datang kepada Yesus, pikirannya dicerahkan. Zakius datang ke Yesus, maka dia mendapatkan citra yang baru menjadi anak Abraham. Nah, ingat ini semua. Kita harus datang kepada batu karang yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ibrani pasal 10 ayat 19. Oleh darah Kristus kita punya keberanian untuk datang ke tempat kudus Tuhan. Kita udah ditebus oleh Tuhan. Kita udah ditebus oleh darah Yesus. Seharusnya kita makin hari memiliki keberanian untuk datang kepada batu karang, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jangan tidak.
Ibrani pada 10 ayat 22 katakan demikian. Datang pada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan yang teguh. Jadi Pak Petrus berkata kepada orang-orang Kristen di Asia kecil, kalau kalian ingin tumbuh dalam Kristus Yesus dan dalam kedewasaan, maka kalian harus memiliki kerinduan untuk selalu datang kepada Kristus. Nah Bapak Ibu, ada yang sekarang ini saya lagi galau sebagai seorang pendeta, bahkan itu juga dialami oleh beberapa pendeta-pendeta lain. Apa itu? Jemaat-jemaat sekarang sudah tidak menginginkan sebuah ibadah. Jemaat-jemaat sudah alergi lagi. Jadi ada satu survei atau studi tentang ke depan setelah new normal yang belum tentu normal. Mereka mulai menyelidiki dan mereka mensurvei. Ada berapa banyak orang-orang yang punya kerinduan untuk beribadah pada Tuhan. Jumlahnya ternyata relatif sedikit. Orang-orang menjadi malas untuk beribadah dengan COVID-19 ini. Ketika segala sesuatu bersifat daring atau online, mereka menganggap ibadah itu sebagai sesuatu yang biasa. Mereka tidak menghargai, mereka tidak menghormati. Ada banyak orang katakan, saya ibadah di rumah betul. Saya memang hari-hari ini, karena ini adalah kondisi yang sangat terpaksa. Ini adalah satu kondisi yang sangat darurat. Orang-orang kemudian beribadah lewat daring seperti kita hari ini. Tapi ada berapa banyak orang-orang yang beribadah, mereka menghormati hadirat Tuhan. Ada orang-orang yang beribadah, mereka pakai cancut saja, mereka tidak mandi, mereka tidak pakai pakaian yang bersih, mereka tidak menghargai, tidak menghormati. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa ketika mereka beribadah, mereka sedang datang kepada pribadi yang hidup. Jadi kalau menghina Tuhan, kalau kita kemudian beribadah tetapi dengan kondisi-kondisi yang sangat-sangat tidak menghormati, menghargai Tuhan. Maka saya berdoa, yang ketiga ini, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu datang kepada Kristus Yesus. Dan yang terakhir, bagaimana caranya Petrus dia memotivasi orang-orang Kristen Asia supaya dia tumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa dalam Kristus? Jadilah orang Kristen yang selalu terlibat di dalam pelayanan untuk pembangunan rumah Allah. Bapak Ibu, saya ada satu cerita dari seorang teman. Dia katakan, saya membeli sebuah kijang tahun 1990. Sampai hari ini kijang itu tidak saya pakai, tidak saya panasi, dan tidak saya gerakkan, tidak saya aktifkan apapun juga. Dan akhirnya dia cerita, kamu tahu apa yang terjadi? Maka mobil saya walaupun itu baru, mobil itu ternyata rusak dan tidak bisa lagi digerakkan, dan harus mengalami begitu banyak reparasi. Orang katakan mobil kamu baru, tapi mobil kamu menjadi rusak dan menjadi sebuah rongsokan. Nah, Bapak Ibu, ini menggambarkan lagi tentang esensi begini. Ketika orang-orang Kristen, mereka menjadi orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, dan mereka membiarkan dirinya tidak terlibat di dalam pelayanan. Mereka membiarkan dirinya tidak aktif di dalam pelayanan. Mereka tidak membiarkan dirinya kemudian ikut dalam kegiatan-kegiatan gereja. Maka kamu akan seperti mobil yang baru yang tidak terpakai, dan akhirnya kamu akan rusak dan kamu akan menjadi benda rongsokan. Semua orang Kristen yang tidak memiliki kegiatan, tidak memiliki aktivitas untuk melayani Tuhan, maka kamu akan berakhir sebagai benda rongsokan. Kamu akan berakhir sebagai benda yang tidak memiliki kontribusi dan kamu akan mengalami kerusakan fatal dan parah luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketalenta, kepintaran, kemapanan finansial yang ada di dalam diri kita, kalau itu tidak digunakan, dipakai untuk sebuah kegiatan-kegiatan untuk melayani Tuhan, maka akan menjadi benda rongsokan dan rusak luar biasa. Pasti itu akan mati dan tidak akan membawa kita menjadi dewasa. Petrus berkata kepada orang-orang Kristen Asia, ingat, jadikanlah dirimu itu menjadi satu batu yang dipakai untuk pembangunan rumah rohani. Artinya kamu punya kontribusi untuk membangun rumah Allah. Apapun juga keberadaanmu, entah kamu orang kaya, orang miskin, kamu punya kontribusi aktif untuk melayani Tuhan dan membangun rumah rohani Tuhan. Entah kamu mungkin bukan orang pintar, bukan orang yang begitu cakap, tapi kamu punya peran untuk membangun, dipakai sebagai alat Allah untuk membangun rumah rohaninya Allah. Kamu bisa lakukan itu semuanya. Roma pasal yang ke-12 ayat 11 katakan demikian. Jangan sampai kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa? Kalau kamu tidak layani Tuhan, kalau kamu berhenti melayani Tuhan, kamu fokus pada kekecewaan, ya udah kamu pasti akan jadi benda rongsokan. Ini kasar, tapi benar, kamu akan menjadi benda rongsokan dan kamu akan rusak parah. Jadi mari jadi orang Kristen yang mau terlibat dalam pembangunan rumah rohani. Kamu punya peran.
Kamu tidak harus berkhotbah seperti saya. Kamu bisa kunjungin orang, kamu bisa cari jiwa, kamu punya kemampuan finansial untuk memberkati orang-orang. Gunakan semua itu. Kamu juga harus berpikir bagaimana gerejamu maju. Gunakan itu. Kalau kamu nggak gunakan, ya udah kamu pasti jadi rongsokan. Tapi orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, mereka menyediakan hidupnya, mereka akan menjadi lebih sehat, mereka akan menjadi lebih, bukan hanya sehat, tetapi mereka akan memiliki kapasitas yang sangat besar. Mobil yang dipakai terus-menerus, mobil itu akan memiliki kesehatan yang luar biasa. Dan mereka akan dipakai dengan manfaat, gaya manfaat yang semakin besar. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-8, Petrus berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada aku sebuah karunia untuk membangun dan bukan meruntuhkan. Sebuah kemampuan untuk membangun dan bukan meruntuhkan. Nah Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada kita semuanya. Supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Dengan cara yang keempat, kita menjadi orang Kristen yang terlibat dalam pembangunan rumah Allah. Jadikan hatimu, jadikan pikiranmu, jadikan matamu, jadikan talentamu, tanganmu, jadikan kemampuan finansialmu. Itu menjadi alat perpanjangan untuk melayani bagi pembangunan rumah rohani Tuhan. Jangan sampai rusak dan rongsokan akhirnya. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi yang dibawakan oleh satu pendeta. Dia cerita satu saat ada jemaatnya yang sakit. Semakit itu masih muda dan jemaat itu sudah sakit kanker dan mungkin stadium 4. Dan satu saat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika jemaat itu datang, ketika pendetanya datang, dia katakan, aku hari ini mau melayani Tuhan. Aku pengen melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, akhirnya pendeta itu memberikan kepada orang yang sakit ini sebuah bunga. Bapak Ibu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bunga itu tidak ditaruh di air, tapi dibiarkan terus-menerus di tempat situ. Tidak digunakan, tidak diupayakan, tidak dipupuk, tidak disiram. Dan akhirnya apa? Menjadi kering luar biasa. Dan pendeta ini berkata kepada anak muda ini, kamu baru sadar setelah kamu sakit, kamu memberikan sesuatu yang sifatnya rongsokan. Kamu pikir Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang mau menerima sesuatu yang basi. Kamu sudah menghabiskan segala sesuatu, setelah sekarang kamu sekarat dan kamu tidak memiliki kemampuan, baru kamu sadar kamu melayani Tuhan. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang terlambat. Tapi berapa banyak orang-orang Kristen seperti ini? Dia tidak mau karena kecewa. Kecewa sama siapa? Pendeta. Kecewa sama siapa? Gereja. Kecewa sama siapa? Teman-teman. Kecewa sama siapa? Tuhan. Akhirnya tidak mau melayani. Tapi juga ingat baik-baik. Melayani pun itu juga harus ada satu garis koridornya. Ada rule-nya. Kalau kita melayani Bapak Ibu tetapi itu kemudian ternyata bukan membangun, merusak, menghancurkan, ya itu sama saja kemudian itu bukan kita merosot, merusak apapun juga. Maka jadilah orang Kristen yang mau terlibat dalam pembangunan rumah Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur bahwa kebenaran firman Tuhan itu terus-menerus meneguhkan kita semua. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami boleh dikuatkan, diteguhkan lagi oleh firman-Mu. Kami tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan meneguhkan dan menyegarkan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar menjadi pribadi yang diubahkan dan bertobat terus-menerus, sehingga kami menjadi kudus di dalam Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sudah terima rotinya? Oke, siapkan rotinya. Mari kita angkat tangan kita di atas kepala sebagai tanda atas penghormatan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan atas hidup kita semuanya. Dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Angkat cawan di atas kepala kita sebagai tanda atas penghormatan atas darah Kristus yang telah dicurahkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Mari kita mengangkat tangan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menebus kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan kami.
Terima kasih Tuhan karena Engkau membayar kami, memerdekakan kami, sehingga kami menjadi putra-putra Tuhan yang luar biasa. Engkau membuat kami tidak terkontaminasi dari kejahatan-kejahatan dunia ini. Engkau membuat kami menjadi orang yang suci dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam segala kebobrokan kami, terus-menerus kami dilatih, diberikan kemampuan seperti Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengalami perubahan demi hari. Walaupun kami bukan orang-orang yang sempurna sekali, tapi firman-Mu terus-menerus mendorong kami untuk tumbuh di dalam kesempurnaan Tuhan. Walaupun kami seringkali babak belur, tapi firman-Mu tidak pernah meninggalkan kami, dan Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami bisa mengalami perubahan-perubahan yang lebih bagus lagi. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati jemaat-jemaat kami satu persatu. Mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan berat, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau sertai mereka semuanya. Mereka yang memiliki pergumulan ekonomi, mereka yang memiliki pergumulan keuangan, mereka yang memiliki pergumulan pekerjaan, tangan Tuhan ada di sana dan menolong memberkati mereka semuanya. Mereka yang memiliki pergumulan sakit penyakit, tangan Tuhan dan darah Kristus Yesus yang menyembuhkan secara ajaib luar biasa. Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan gereja kami, untuk kami bisa memiliki sebuah gereja yang permanen, dan Tuhan sebuah tanah. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk memberikan keuangan pada kami. Tuhan, kami pun membutuhkan uang yang 500 juta Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi satu yang kami percayai, bahwa Tuhan Engkau sanggup mencukupkan dan memberikan kepada kami semuanya. Kami percaya kepada Allah kami, karena Engkau adalah supplier bagi kami semuanya. Terus kami membawa bangsa dan negara kami. Engkau memberkati Presiden kami Jokowi, bawalah dia terus-menerus Tuhan dalam segala kesulitan untuk menjadi seorang pemimpin ini. Hikmat-Mu ada di sana, dan taruhlah takut akan Tuhan, dan taruhlah perlindungan-Mu ada di sana. Berkati para dokter, para suster yang menangani COVID-19 supaya mereka tidak terpapar. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia ini sedang mengalami krisis juga di bidang ekonomi. Tuhan, Engkau campur tangan. Rekan-rekan kami, teman-teman kami, mitra kami, sponsor kami yang mengalami juga kesulitan dalam ekonomi mereka, basis pabrik-pabrik mereka, Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Berkati kota kami, pemimpin kota kami juga, berkati ekonomi di kota kami juga, berkati gereja-gereja yang ada di Cipanas. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sekarang keluargaku yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, dan persekutuan menebus segala dosa kita dan kutuk kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita sehingga kita tak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu. Engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulang dengan berkat itu, bagikan kepada orang lain, dan beritakanlah Injil, maka Allah menyatakan tanda-tanda ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selalu maju, selalu mengintrospeksi diri kita, untuk kita menjadi pribadi yang tumbuh di dalam cinta kepada Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati.